Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini aku pengen review produk lagi, dan ini sebenarnya bukan produk yang baru juga, udah lama juga dan booming banget produknya. Jadi kenapa sih bisa se-booming itu gitu kan? Makanya aku sekarang cobain. Terus aku juga baru ngabisin sunscreen sebelumnya, jadi aku memutuskan untuk beli sunscreen ini gitu. Nah, sunscreennya itu dari Azarin Hydra Shoot Sunscreen Gel. Nah, untuk kalian mungkin yang belum pernah cobain dan pengen tahu informasinya kayak gimana atau reviewnya kayak gimana, kalian bisa tonton video ini. So, untuk yang penasaran, tonton terus videonya. Nah, sebenarnya aku tuh ada dua pilihan antara Azarin sama Wardah, tapi kata teman aku, terus katanya dari teksturnya tuh bagusan yang atau lebih ringan yang Azarin kayak gitu. Jadi aku memutuskan untuk beli yang Azarin. Nah, biasanya aku tuh pakai sunscreen yang 50 SPF 50. Ini SPF-nya 45, PA++++. Dan di sini aku pengen liatin packagingnya dulu. Packagingnya kayak gini, dan ini katanya udah nggak ada boxnya ya. Katanya kalau sebelumnya itu udah ada box, nggak tahu sejak kapan. Dan ini untuk kayak tampilannya simple menurut aku, bukan yang estetik gitu. Ketika produk-produk lain pengen seestetik mungkin, kalau menurut aku untuk Azarin ini sih kayak ya udah kayak produk sunscreen pada biasanya gitu. Untuk volumenya dia 50 ml. Untuk harganya itu aku dapat di 62.000, tapi ada potongan-potongannya gitu, jadi dapatnya tuh di 57.000. Untuk teksturnya dia gel putih, ringan, ada sensasi dinginnya. Kalau misalkan kalian pernah pakai moisturizer Skintific, itu tuh menurut aku mirip banget teksturnya tuh kayak gitu, dia kayak ringan gitu. Dan untuk wanginya dia hampir nggak ada bau, dan nggak ada bau yang mengganggu juga. Nah, untuk Azarin sendiri dia tuh ada dua varian, ada yang Hydra Shoot yang ini warna hijau dan ada yang warna orange. Kalau yang warna orange tuh dia ditambah dengan vitamin C. Nah, cuman kalau misalkan aku tuh nyari sunscreen, aku pengen yang ringan, yang mudah di blend, yang nggak bikin white cast, terus yang nggak bikin jerawatan, beruntusan, dan komedoan gitu kan, kayak diminimalisir banget itu. Jadinya aku pilih yang Azarin yang warna hijau gini gitu. Kalau misalkan untuk yang vitamin C itu dia tuh lebih moisture dan lebih glow katanya kayak gitu. Nah, takutnya karena ada kata-kata lebih glowing, jadinya aku kayaknya pilih yang ini deh gitu. Takutnya malah jadi kayak mengkilap-mengkilap banyak gitu loh, mengkilap-mengkilap agak greasy gitu loh. Nah, untuk klaimnya itu dia no white cast. Dan ini tuh adalah upgrade formula, jadi dia dilengkapi dengan blue light protection. Ini biasanya blue light ini tuh biasa kita temukan di gadget, di handphone, di laptop gitu kan. Kemudian dia dapat melindungi dari pengaruh buruk sinar matahari, melembabkan, menenangkan, ringan, mudah menyerap, natural finish, tidak lengket, dermatology tested, no alcohol, no fragrance, dan no oil. Nah, ini juga aku search di webnya Skin Karisma, kayak lebih lengkapnya lagi kalian bisa lihat di sini. Untuk menenangkannya dia tuh ada panthenol sama sodium hyaluronat. Terus ada UV protectionnya pasti dari butyl methoxy dibenzoyl metan, atau enggak nama lainnya dia bisa avobenzone. Terus ada octocrylene, ethylexyl methoxycinnamate gitu. Nah, ini bagus untuk kulit kering, untuk kulit yang oily dan acne prone juga dia bagus, dan untuk sensitif pun bagus gitu. Nah, tapi ini tuh ada satu ingredients yang menyebabkan iritasi kalau misalkan kalian yang kulitnya sensitif banget. Katanya itu dari ethylexyl methylcinnamate, itu tuh UV protectionnya gitu kan. Nah, ini juga kayak paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free, allergen free. Terus untuk yang kalian punya fungal acne juga dia aman gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah pernah cobain Azarin ini, terus mungkin ada juga yang nggak cocok, kemungkinan kulit kalian tuh sensitif, nggak cocok sama yang ethylexyl methylcinnamate itu. Dan ini tuh memang termasuk yang chemical sunscreen. Jadi kalau misalkan secara umum sunscreen tuh ada dua, ada physical sunscreen sama chemical sunscreen. Kalau misalkan chemical sunscreen tuh ingredientsnya pakai yang methyl itu, tapi kalau misalkan yang physical sunscreen itu tuh biasanya ada zincnya atau zinc oxide, atau enggak ada titanium dioxide kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari segi tekstur, pasti yang Azarin ini tuh akan mudah menyerap gitu karena dia chemical sunscreen. Secara kalau misalkan chemical sunscreen itu tuh kayak proses kerjanya tuh dia memang menyerap ke kulit, terus dia mempertahankan kulit dari kerusakan sinar matahari, kayak menghalangi kerusakan dari sinar matahari gitu. Tapi kalau misalkan yang physical sunscreen, dia itu melindungi kulitnya tuh dengan cara melapisi atau membuat lapisan baru di permukaan kulit, sehingga kulit itu terlindungi dari akibat buruk sinar matahari kayak gitu. Nah, kalau misalkan hasil review selama pakai Azarin ini di kulit aku yang cenderung kering, dia memang mudah menyerap.
mudah banget menyerap, jadi kayak rasa-rasanya tuh kayak lagi pakai moisturizer aja, nggak bikin lengket juga. Terus pas awal-awal tuh kemarin-kemarin tuh aku muncul beruntusan di area sini, cuman aku tuh waktu itu tuh mengganti facial wash sama mengganti sunscreen gitu. Tapi setelah aku balik lagi pakai facial wash yang biasa aku pakai, beruntusannya tuh kayak mereda lagi sih. Jadi kemungkinan beruntusannya itu bukan dari sunscreennya gitu, tapi dari facial washnya kayak gitu. Nah sebelumnya itu aku pakai sunscreennya itu yang physical sunscreen gitu, terus aku ganti ke chemical sunscreen ini. Memang kalau misalkan dari segi tekstur dan kenyamanan lebih bagus, lebih enak yang Azarin ini gitu kan. Kalau misalkan yang physical sunscreen tuh ada rasa celing-celing berminyak kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah pakai sunscreen harus di set lagi pakai bedak, tapi kalau misalkan yang ini tanpa aku set pakai bedak pun aman. Nah terus kalau misalkan dilihat dari tingkat bahayanya, lebih baik chemical sunscreen atau physical sunscreen sih gitu kan. Katanya sih ada yang bilang lebih baik pakai yang physical sunscreen kalau misalkan kulitnya yang sensitif gitu. Cuman kalau misalkan yang aku pikirin sih lebih ke double cleansingnya aja sih. Kalau misalkan pas malam-malam setelah pakai sunscreen, pastinya kan di siang hari dan di pagi harinya, pas malam-malamnya itu sebelum tidur kalian dipastikan harus double cleansing untuk menghilangkan sisa-sisa sunscreen atau sisa-sisa kotoran juga pastinya yang ada di wajah, biar nggak menimbulkan jerawat, beruntusan maupun komedo gitu. Jadi biar sisa-sisa dari sunscreennya itu nggak ngeblok pori-pori kita. Oke, kurang lebih kayak gitu review dari aku dan informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga videonya bermanfaat dan informasinya bermanfaat. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.